Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Aisyah, jumpa lagi dalam program Tamara. Kali ini bersama MTK PDA Banyumas yang akan membawakan tema Hidupkan Hati dengan Al-Quran. Sahabat Aisyah, saya punya tembang pocong. Jasad iku kabeh andar bendi kalbu, lamun kalbu rusak, mula rusak sakabehing. Lamun becik yo becik kabehan niro. Sahabat Aisyah rahimakumullah, isi tembang pocong tadi sejalan dengan sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ketahuilah di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Aisyah, hati itu ada yang mati dan ada yang hidup. Allah menggambarkan kondisi hati yang mati dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Begitulah gambarannya. Selain itu, hati yang mati tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah, tidak takut pada dosa yang dilakukan, merasa nikmat jika bermaksiat, ubud dunia dengan melalaikan akhirat. Hati yang mati bukan berarti tak bisa hidup kembali. Allah Maha Pengampun dan Maha membolak-balikkan hati. Selama kita masih diberi kesempatan, masih ada jalan untuk menghidupkan kembali hati yang mati, hati yang membeku, bahkan membatu. Sahabat Aisyah rahimakumullah, seperti kita ketahui bahwa Al-Quran disebut juga sebagai obat bagi hati yang sakit dan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang berada di dalam dada. Berdasarkan itu, tentulah Al-Quran dapat menghidupkan hati. Lalu, bagaimana menghidupkan hati dengan Al-Quran? Sahabat Aisyah, ada 3 cara menghidupkan hati dengan Al-Quran. 1. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran hendaknya dilakukan secara istiqomah. Jika ada waktu luang, bacalah Al-Quran. Lebih baik lagi jika selalu meluangkan waktu menjadwalkan diri untuk membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. 2. Mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran berarti mempelajari artinya untuk memahami maknanya. Dengan mentadaburi Al-Quran, hati kita tentu menjadi semakin tersentuh, semakin hidup, dan mampu memahami isi kandungan Al-Quran.
Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82 yang artinya, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Dan yang ketiga, hidup dengan Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran berarti mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Sahabat Aisyah, hati yang hidup adalah kunci dari segala kebaikan. Jika hati kita selamat, maka seluruh tubuh kita pun akan selamat. Jika hati kita hidup, maka hidup kita pun akan penuh cahaya, penuh kedamaian dan ketenangan. Dan Al-Quran adalah sebaik-baik cara, sebaik-baik jalan untuk menghidupkan hati. Sahabat Aisyah, ada pantun dari saya. Jualan koran di Taman Sari, pulangnya tentu beli udang dan asam. Al-Quran dibaca dan ditadabburi, hati pun jadi hidup, tenang dan tentram. Tuku santen setengah kilo, sing seprapat direkna mengyusumi. Cekap semanten atur kula, sedaya lepat nyuwun pangaksami. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.